Halo semuanya, kalian pasti pernah mendengar bahwa kita sebagai manusia selama ini sebenarnya hanya menggunakan 10% dari kemampuan otak yang kita miliki. Lalu, apabila kita berhasil menggunakan lebih dari 10% tersebut, kita bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan. Dan orang-orang seperti Albert Einstein dijadikan contoh manusia yang mampu menggunakan lebih dari 10% kemampuan otaknya. Makanya jadi sepintar itu. Teori ini didukung oleh pernyataan Thomas Maiden, salah satu saintis dari Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa manusia pada umumnya hanya menggunakan antara 5 hingga 10% kapasitas otaknya. Nah, hadirnya teori ini akhirnya menyebabkan kita percaya bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat-sangat luar biasa dan memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan apapun yang kita inginkan tanpa adanya suatu keterbatasan. Namun, bagaimana jika aku mengatakan kepada kalian bahwa ternyata teori tadi hanyalah sebuah mitos belaka? Ya, sayangnya memang seperti itu. Hal ini sebenarnya sudah banyak diteliti oleh orang-orang, dan ya manusia jadinya setiap hari sudah menggunakan 100% dari kemampuan otaknya. Dan kalau kita pikir-pikir, tidak mungkin juga kan 90% otak kita hanya menganggur begitu saja. Kita tahu bahwa otak merupakan pusat kendali dari tubuh kita, dan setiap bagian otak kita memiliki fungsinya masing-masing. Dia setiap saat bekerja, bahkan ketika kita tidur. Lalu, jika mitos 10% itu tidak masuk akal, kenapa hal tersebut dapat muncul? Ya, karena teori ini menyebarnya pada era motivasi. Ya, tahun 2000-an awal lah. Jelas bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan 10% kemampuan otaknya membuat kita berpikir bahwa kita bisa melakukan apapun, padahal nyatanya tidak. Karena pada dasarnya, ya manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Pertama, keterbatasan ini bukanlah suatu hal yang perlu kita tangisi atau bahkan kita keluhkan. Justru keterbatasan ini merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri. Kenapa? Ya dengan adanya keterbatasan ini kita jadi tahu bahwa kita punya kekurangan. Kita jadi tahu hal apa yang bisa kita lakukan dan hal apa yang tidak bisa kita lakukan. Makanya aku sedikit kesal jika ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang lain bisa, maka kalian juga bisa. Tidak seperti itu caranya. Kalau orang lain bisa, mengapa kita dituntut untuk harus bisa juga? Kalau orang lain bisa nyanyi dengan merdu, kita tidak harus bisa nyanyi dengan merdu, bukan? Ya, mungkin kita bisanya di lain hal. Misalnya, aku sangat suka sepak bola. Bahkan dahulu aku sempat ikut salah satu sekolah sepak bola saat masih kecil dengan harapan besarnya bisa jadi atlet. Tapi aku sadar bahwa bakatku bukan di sepak bola. Sekeras apapun aku berlatih, aku tidak akan mencapai ke level seperti Messi atau Ronaldo, walaupun aku melakukan hal yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau aku tidak sadar akan keterbatasanku, mungkin aku akan menempuh jalan itu terus, dan tidak tahu akan ada berapa banyak waktu yang aku buang sia-sia. Kedua, kita jadi bisa fokus dengan apa yang kita punya. Misalnya saja kalian hidup di dunia sebagai ikan. Apa yang kalian punya? Sirip dan insang. Terus kalian lihat ada burung di atas lautan yang bisa terbang dan memiliki sayap. Kalian jadi iri sama burung itu. Akhirnya apa? Kalian belajar untuk terbang. Ya kalian ikan, mau belajar terbang, mau bagaimanapun juga, ya bakal susah. Karena pada dasarnya memang tidak ditakdirkan untuk terbang. Kecuali kalian ikan terbang. Itu pun terbangnya tidak bisa setinggi dan secepat burung. Inilah yang membuat kita perlu untuk menyadari dan fokus dengan apa yang kita miliki. Kalau kita sadar bahwa kita ikan, kita akan fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Apa? Berenang. Kita tidak perlu memedulikan orang lain yang bisa terbang. Mereka juga belum tentu bisa berenang seperti kita. Ya, kembali lagi, ini karena pada dasarnya manusia diciptakan berbeda-beda dengan kemampuan dan keunikannya masing-masing. Ketiga,
Keterbatasan ini kembali menyadarkan kita bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari bantuan makhluk lain. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi orang lain bisa. Coba sekarang kalian bayangkan bahwa manusia bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka masih butuh bantuan orang lain? Ya, tentu saja tidak. Kebutuhan ini datangnya dari keterbatasan. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tetap saja ada hal yang tidak bisa mereka lakukan. Hal ini menjadikan manusia terikat satu dengan yang lainnya. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari hal ini? Pertama, keterbatasan merupakan sebuah hal yang harus kita syukuri. Kedua, kita harus fokus dengan apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita harus ingat bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Daripada mencari-cari sisa 90% yang tidak ada, kita dapat fokus pada pengembangan diri, belajar dan berusaha menjadi yang terbaik dari versi diri kita yang sekarang. Kita dapat meraih kesuksesan dan pencapaian yang luar biasa dengan menggunakan secara optimal apa yang kita miliki. Aku Handi Rida, pamit undur diri. Terima kasih.